Jadi mestinya jaksa itu merujuk pada undang-undang LPSK ini, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini. Karena Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini kan bukan miliknya LPSK saja. Ada satu harapan lagi agar hakim sebagai wakil Tuhan ini lebih adil, jernih melihat masalah, lebih merujuk pada undang-undang yang memang memberikan hak itu kepada seorang justice collaborator. Bukan hanya masyarakat umum ini, terutama aparat penegak hukum. Karena aparat penegak hukum juga belum semuanya memahami tentang mandat LPSK, peran LPSK, dan juga fungsi LPSK. Ini soal ngomongin soal justice collaborator nih, Pak. Ini lagi beberapa bulan inilah gara-gara kasus Sambo ini kan lumayan banyak orang masyarakat, khususnya anak muda nih, Pak, yang ngikutin, yang ngerti soal justice collaborator gitu, Pak. Nah, sebenarnya bagaimana tipe Pak, saksi atau korban apa yang bisa dikatakan justice collaborator itu seperti apa, Pak? Justice collaborator itu mensyaratkan ada beberapa hal ya. Yang pertama, dia bukan pelaku utama. Yang kedua, kesaksiannya signifikan untuk proses peradilan. Yang ketiga, bersedia mengembalikan kerugian negara kalau ada. Kalau yang ada kerugian kan biasanya untuk kasus-kasus korupsi ya. Dan yang keempat, dia bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ini syarat untuk justice collaborator. Sementara hak yang bisa diberikan pada seorang justice collaborator itu paling tidak meliputi 3 hal. Yang pertama, perlindungan. Nah, perlindungan ini diberikan oleh LPSK. Kemudian perlakuan khusus ini diberikan oleh aparat penegak hukum dalam bentuk pemisahan berkasnya dengan para pelaku lain. Pemisahan tempat penahanan dari pelaku lain. Dan juga keringanan tuntutan sebenarnya. Karena putusan pengadilan itu kan bermula dari tuntutan jaksa gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah dia berhak penghargaan. Penghargaan ini diputuskan oleh hakim dalam bentuk keringanan hukuman dan juga hak-hak remisi nantinya setelah dia menjadi narapidana. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Memang ini mulai muncul pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Tapi belum selengkap di Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Nah, waktu Undang-Undang Nomor 13 2006 itu keluar, kemudian keluar surat edaran Mahkamah Agung bagaimana perlakuan pengadilan terhadap seorang justice collaborator. Rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Nah, ini undang-undangnya sudah diubah menjadi Undang-Undang 31 tahun 2014. Jadi kalau sekarang merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung itu tentu tidak tepat. Pertama, karena rujukan dari surat edaran Mahkamah Agung itu sudah diperbarui dengan undang-undang yang itu diupdate. Ya. Yang kedua, surat edaran itu kan secara hierarki jauh di bawah undang-undang. Iya, betul. Jadi mestinya jaksa itu merujuk pada undang-undang LPSK ini, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini. Karena Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini kan bukan miliknya LPSK saja. Dia undang-undang Republik Indonesia yang harus ditaati oleh semua warga negara, baik aparat penegak hukum maupun ini berarti masyarakat luas. Nyambung di masalah soal berada yang kemarin, Pak, yang bagaimana antara LPSK dan jaksa. Iya. Iya. Jadi seharusnya, tapi kan dari syarat yang pertama tadi kan dia bukanlah pelaku utama, Pak. Sedangkan Pak Berada ini kan dianggap adalah pelaku utama penembakan itu, Pak. Itu kan belakangan jaksa ngomongnya. Jadi ketika kita sudah memutuskan Eliezer ini menjadi seorang justice collaborator, kemudian kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
Nah, sebelum memutuskan itu aja kita sudah koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kita tanya penyidik polisi, ini pelaku utama bukan? Bukan. Oh, oke, di awal. Iya, dan kita kemudian koordinasi dengan kejaksaan, ini kita sudah memutuskan untuk menjadi justice kolaborator. Jaksa belum menjawab secara tegas ya, tetapi perlakuan jaksa memisahkan tempat penahanan, memisahkan berkas perkara, ini adalah perlakuan pada seorang justice kolaborator. Jadi ketika mengikuti sidang itu LPSK terkejut gitu. Sampai di dalam proses persidangan kan Eliezer konsisten dan tetap memberikan keterangan sejak awal sampai akhir, dan keterangan itu yang juga menjadi rujukan bagi jaksa dan nantinya hakim ya. Tetapi ketika membuat tuntutan, pertimbangannya masih mengikuti ini nih, masih mengikuti perlakuan terhadap seorang justice kolaborator. Tapi begitu menyebut tuntutannya, ini yang berbeda. Karena kalau merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, justice kolaborator itu paling tidak bisa diberikan 3 alternatif. Yang pertama hukuman percobaan, yang kedua hukuman bersyarat, atau yang ketiga dia dihukum paling ringan dari pelaku yang lain. Nah, jaksa itu menyebut sebagai pelaku utama belakangan saja. Mula-mula disebutnya malah dia bukan pelaku. Seorang pelaku itu tidak bisa menjadi justice kolaborator. Padahal justice kolaborator pelaku yang bekerja sama. Tapi kemudian ada tambahan dia bukan pelaku utama. Dia pelaku utama. Tapi itu kan belakangan. Tapi ya saya pikir karena ini belum selesai ya. Ini kita masih ada satu harapan lagi agar hakim sebagai wakil Tuhan ini lebih adil, jernih melihat masalah, lebih merujuk pada undang-undang yang memang memberikan hak itu kepada seorang justice collaborator, dan memutuskan sebagaimana yang kita harapkan, paling tidak dia dihukum paling ringan dari para pelaku yang lain. Pak, saya pengen ini Pak, pengen mundur dikit Pak. Pas Eliezer ini kan kemarin tuh kita tahu bahwasannya ada berita kayak misalnya AC-nya aja dicek, makanannya gitu. Apakah itu yang dilakukan oleh LPSK untuk semua saksi korban? Itu ada prototipe sendiri gitu Pak untuk hal tersebut? Ya, semua yang menjadi terlindung LPSK keamanannya harus dipastikan. Nah, dalam kasus Eliezer ini kita harus memastikan itu. Untuk kasus-kasus yang lain juga begitu. Kalau dia menjadi, apakah ada perlakuan khusus Pak ketika kasus Sambo ini di Eliezer ini Pak? Perlakuan khusus, perlakuan khusus sebagai justice kolaborator iya. Tetapi justice kolaborator yang lain, atau karena lawannya ini lebih diperketat gitu Pak? Enggak. Sama kalau itu sama. Yang paling penting memastikan keselamatan dia. Oke. Nah Pak, saya pengen tanya lagi soal ini Pak, soal undang-undang kekerasan seksual. Bahwasannya ada yang namanya itu victim trust fund Pak. Nah, itu kan yang sekarang ini adalah satu amanat ya Pak ya dari undang-undang PP ya kalau nggak salah PP yang diharuskan LPSK atau korban kekerasan seksual itu mendapatkan victim trust fund gitu. Nah sampai saat itu seperti apa Pak yang udah itu masih digodok untuk peraturan pelaksananya. Victim trust fund itu adalah dana yang terkumpul dan dikelola, sebagian besar KL sih menyebutkan sebaiknya itu di LPSK yang mengelola ya. Juga teman-teman dari masyarakat sipil. Tapi victim trust fund ini yang muncul dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini kan spesifik untuk korban kekerasan seksual. Nah, sebelumnya saya sudah mempunyai usulan victim trust fund ini untuk semua korban tindak pidana. Jadi kita akan coba kawinkan victim trust fund yang khusus untuk korban pelanggaran nggak cuma kekerasan seksual ya? Iya, itu dengan korban-korban yang lain. Karena apa? Karena itu bisa untuk membantu rehabilitasi psikososial tadi.
psikologis, traumatik, yang psikososialnya. oh, ya. Untuk apa, modal Modal usaha, untuk apa gitu ya. Dan ini kita sedang menyusun roadmap ke arah itu. Oke. Nah, victim trust fund ini memang dulu saya juga pernah mengusulkan agar negara itu di dalam APBN-nya menyebutkan ada nomenklatur khusus anggaran yang disediakan untuk korban tindak pidana. Sampai sekarang kan belum ada. Belum. Untuk korban bencana alam ada. Untuk masyarakat miskin ada. Tapi untuk korban tindak pidana ini belum ada. Belum ada. Jadi beberapa kali di berbagai forum saya selalu menyampaikan Tapi itu. di undang-undang udah ada kan, tertera gitu ya. Maksudnya untuk diamanati untuk adanya itu. Ya belum ada, makanya saya mengusulkan itu. Sebenarnya kan sama dampaknya ya. Korban bencana alam, korban tindak kekerasan. Kalau ada nomenklatur itu di dalam APBN, diharapkan kan APBD di daerah-daerah juga bisa merujuk itu. Nah, selama ini kita belum ada itu. Sehingga di daerah-daerah kalau orang kepala daerah akan memberikan perhatian pada korban tindak pidana misalnya, yang dipakai adalah anggaran untuk orang miskin, anggaran untuk kelompok rentan dan sebagainya itu. Kan mestinya ada pos khusus ya untuk itu. Nah, alhamdulillah sekarang muncul istilah dana bantuan korban. Meskipun baru yang di undang-undang baru di undang-undang TPKS. Tindak pidana kekerasan seksual. Yang maksud saya ini harus diperluas. Semoga aja bisa semuanya Pak ya, nggak cuma korban-korban kekerasan seksual Pak ya. Iya. Nah Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Melihat Pilpres sebentar lagi nih Pak, apakah ada LPSK ada apa ya Pak ya, hal-hal yang emang dilakukan LPSK untuk pemilu ini? Apakah ada agenda-agenda mengenai ya untuk langkah preventif atau apa gitu Pak untuk pemilu 2024? Nggak ada, karena itu bukan kewenangan kita. Yang pertama, pernah memang pada waktu Pilpres terakhir 2019. kemarin itu ada pengacara dari salah satu capres yang minta perlindungan pada LPSK untuk saksi-saksi yang mereka punya. Katanya ada ancaman. Ya saya katakan kalau untuk tindak pidana pemilu atau Pilpres kami tidak menangani karena itu bukan ranah LPSK. Tetapi kalau ada ancaman real, apalagi ancaman jiwa, udah masuknya pidana kepada pada saksi maupun korban di dalam satu peristiwa, yaitu LPSK wajib menangani. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu kita nggak ikut-ikut ya di pemilu. Tetapi kalau ada saksi maupun korban yang terancam, apalagi sampai ancaman jiwa, bisa minta perlindungan LPSK. Tapi tentu kita akan investigasi dulu, benar tidak ancamannya, benar tidak dia ini memang terancam karena perkara tertentu gitu. Nah Pak, terakhir. Kan Bapak udah mau setahun lagi Pak ya, selesai dari LPSK Pak. Nah, apa Pak yang pengen, otokritik deh Pak, otokritik dari 10 tahun, hampir 10 tahun menjadi pimpinan LPSK itu, otokritik untuk LPSK selanjutnya itu seperti apa Pak? Bertahun-tahun LPSK itu seperti tidak terdengar. Jadi orang tidak terlalu tahu apa itu LPSK, apa pekerjaannya dan sebagainya. Jadi kami berharap di masa-masa yang mendatang ini orang lebih mengerti, lebih paham tentang mandat LPSK, fungsi LPSK, bukan hanya masyarakat umum ini, terutama aparat penegak hukum. Karena aparat penegak hukum juga belum semuanya memahami tentang mandat LPSK, peran LPSK dan juga fungsi LPSK. Oleh karena itu kemarin setelah saya menjadi ketua, saya ubah pola sosialisasi tentang LPSK ini yang semula melalui seminar-seminar gitu biasanya ya. Kita nggak bisa, kita harus mengeksploitasi
kasus yang sedang ditangani oleh LPSK itu sebagai sarana untuk sosialisasi tentang LPSK sendiri. keberadaan LPSK, peran LPSK dan sebagainya. Jadi itu yang alhamdulillah saya kira sekarang sudah mulai terasa itu ada pemahaman di masyarakat maupun di aparat penegak hukum. Yang lain karena keterbatasan yang kami miliki, keterbatasan anggaran, kelembagaan, ketenagaan, itu ya selain kami juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah agar bisa dibantu penguatannya, kita juga mengembangkan model perlindungan berbasis komunitas. Nah, perlindungan berbasis komunitas ini menjadi program prioritas nasional yang tahun lalu sudah diresmikan. Di situ kita membentuk komunitas relawan yang disebut Sahabat Saksi dan Korban. Ini sekarang sudah ada 7 provinsi dan ada 548 relawan Sahabat Saksi dan Korban ini yang kita harapkan ini bisa membantu LPSK di dalam menangani perkara-perkara di berbagai daerah. Tentu tidak semua bisa dilimpahkan pada relawan ini. Karena kerja-kerja yang substansial itu tetap LPSK. Tetapi mereka ini paling tidak bisa mensosialisasikan ke lingkungannya, ya, juga membantu misalnya untuk mengajukan permohonan supaya seringkali permohonan itu kan hanya permohonan saja, tidak dilengkapi ada syarat formil material. Ya itu mereka bisa membantu lebih dulu sehingga ketika permohonan itu datang lebih pendek waktu yang dilakukan oleh LPSK untuk menindaklanjuti dan kemudian memutuskan yang bersangkutan ini bisa diberikan perlindungan atau tidak. Selain itu ya, Sahabat Saksi dan Korban ini itu kita himpun dari berbagai latar belakang yang dari masyarakat. Dari masyarakat sipil, dari aktivis lembaga bantuan hukum, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, ada guru, ada polisi juga ada. Jadi semua berbagai macam elemen. Ya, memang kita membuka seluas-luasnya partisipasi dari masyarakat untuk bisa mendukung kegiatan LPSK ini melalui Sahabat Saksi dan Korban ini. Bahkan ada petinggi-petinggi di negara ini yang juga menjadi sahabat saksi dan korban. Kalau mau ikut jadi sahabat LPSK gimana caranya? Oh bisa, ya bisa. Nanti ada kayak formulir online-nya gitu Pak biar yang nonton. Ya ada itu nanti bisa. Kunjungi LPSK berarti ya. Oke. Ini Pak, terakhirnya ya Pak, benar terakhir. Selanjutnya mau rencana gimana Pak setelah dari LPSK? Saya? Iya. Saya belum tahu. Kirain Pak ya kemungkinan kembali ke kampus. Oh kampus. Nggak ikut meramaikan 2024 berarti Pak? Ya meramaikan jadi apa dong? Ya jadi jalan. Ya udah. Nggak, kami belum tahu. Jadi balik ke kampus Pak ya? Ya itu yang pilihan paling dekat Pak. Oke. Siap, terima kasih Pak Hasto udah sempetin waktunya diskusi soal LPSK di Diatox. Sampai jumpa di Diatox selanjutnya.